Banyak ini, banyak sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Barusan tangan saya begini ya. Saya juga baru tahu ternyata seorang Muslim itu ketika mendengarkan khutbah Jumat terutama, itu Rasulullah melarang menyilangkan tangannya begini. Jadi misalnya duduk bersila, gini ya. Terus ini dengarkan khutbah, terus tangannya begini. Nah ini ternyata menurut hadis Rasulullah ini tidak boleh. Jadi mendingan diem atau mungkin ya pokoknya jangan beginilah. Saya tidak tahu kenapa, saya tidak belajar. Yang pasti saya kemarin belajar tidak boleh begini. Lanjut. Ya enggak, barusan ingat aja kok baru pembukaan tangan saya sudah begini, padahal ini tidak boleh. Nah teman-teman sekalian, hari ini pertama-tama saya pengen bersyukur, berterima kasih, dan saya betul-betul sangat mengapresiasi support dari teman-teman semua di seluruh Indonesia, karena kalau dilihat hari ini subscribernya mencapai 21.000 ya, lumayan. Ya lumayan untuk pemula seperti saya yang baru setahun menjalankan channel ini, ya mudah-mudahan bisa berkembang semakin bagus, semakin besar, semakin bisa bermanfaat buat yang lain. Dan Nabi juga bersabda bahwa tidak lebih baik tangan itu di atas, jangan di bawah. Jadi ayo kita budayakan, jangan lagi komen-komen yang giveaway dong, giveaway. Nah, itu kan mental meminta-minta. Kalau yang punya channel mau giveaway ya diterima, kalau tidak ya enggak usah minta begitu. Karena saya diajari begitu sehingga ya itu akan membuat hidup kita lebih indah. Kok dakwah terus di sini? Nah, mungkin kebetulan ya hari ini hari Sabtu, kemarin hari Jumat itu ya khutbah Jumatnya begitu, terus kemudian saya ikut kajian juga isinya begitu, ya sekalian lah ya, mumpung dapat ilmu saya bagi-bagi dengan yang lain. Baiklah teman-teman sekalian, hari ini yang pengen saya bahas itu tentang sesuatu yang dari dulu ditanyakan dan selalu saya jawab dengan gampang nanti, karena memang panjang sekali, yaitu tentang lompatnya mobil. Ya, saya tidak membahas tentang kelontang, tentang belok kanan miring pindah jalur lah, miring lah atau apa enggak. Yang saya bahas adalah bagaimana caranya mobil itu bisa lompat pendek, lompat jauh, lompat nukik atau lompat mangap atau lompat yang lurus. Jadi yang pengen saya bahas pada hari ini adalah tentang lompatnya mobil. Ini sepertinya satu, teman-teman harus buat catatan ya, buat catatan seperti saya yang nanti tinggal dipraktekkan sendiri masing-masing. Karena salah satu kenapa konten ini tidak segera dibuat, atau mungkin banyak sekali yang komen, saya cari-cari mas konten yang membahas tentang ini, itu tidak ada. Ya karena memang kalau dibahas beneran ini panjang sekali. Jadi ini yang jelas jadi PR buat saya, dan terlalu banyak ya PR-nya. PR yang power supply, PR sasis, FM, PR ini banyak lah. Tapi tidak apa-apa, semakin banyak PR saya berarti semakin banyak konten yang bisa ditunggu. Oke, variabel pertama yang menyebabkan mobil bisa tadi nukik, ndangak, lurus atau nukik, mangap, lurus atau jauh atau pendek lompatnya. Yang pertama adalah spacer ya. Spacer depan ada sebuah mobil. Jadi kalau dilihat saya setiap nyeting Super 2, mana Super 2? Ya ini Super 2. Saya hanya menggunakan spacer satu ring seperti ini. Nah, kalau SFM yang saya gunakan adalah spacer 1,5. Nah, jadi spacer ini sangat pengaruh pada lompat ya. Kalau spacernya, kalau ini nempel gimana mas? Misalnya SFM pakainya sama seperti Super 2, cuman satu ring atau 1,5 atau 3, itu lompatnya beda. Sama dengan Super 2.
dibuat nempel, dibuat satu ring, dibuat 1,5 juga lompatnya beda. Jadi perbedaan pemasangan spacer itu juga mempengaruhi lompatnya mobil. Prakteknya gimana? Ini kalau saya praktekkan langsung waktunya panjang ya. Jadi PR saya adalah saya sebutkan semua variabelnya, nanti kita akan buat konten per variabel ya. Itulah biar jadi PR saya. Jadi yang pertama adalah spacer depan. Itu pengaruh pada lompat, tinggi rendahnya spacer. Yang kedua, biar tidak lupa yang pertama tak hapus dulu. Sudah dibahas. Yang kedua yaitu spacer belakang. Ya, seperti yang saya bahas kemarin, spacer belakang bermacam-macam. Nah, ini bekasnya konten kemarin. Ada yang pakai spacer 6 mili. Ada yang pakainya 6,7 mili. Ada yang mana? Ah, ini pakainya ini 6,7. Yang ini 6. Ada yang kemarin mobil mana? Mobil saya kalau nggak salah. Ada yang 4,5. Jadi yang saya tahu rata-rata orang pakai spacer belakang itu di 4,5 paling pendek, kemudian 6, kemudian 6,7. Ya kalau selain itu saya belum pernah tahu ada racer yang menggunakan misalnya spacer 6 tambah 1,5 gitu, 7,5 saya belum pernah tahu. Atau spacernya cuma 3, nempel banget ke atas, saya juga nggak tahu. Yang jelas spacer depan dan spacer belakang itu mempengaruhi. Saya coret dulu. Yang ketiga, variabel berikutnya adalah ban, ya. Ban sama-sama medium, tapi ini ukurannya beda, ya. Jadi ada yang misalnya teorinya begini, kalau saya Mas SFM itu harus besar depan. Memang banyak yang begitu. Jadi yang depan itu misalnya 26,2 misalnya ya, yang belakang lebih kecil. Jadi 25,8 misalnya begitu. Ada yang teorinya dia adalah selisihnya 0,4, ada yang selisihnya sampai 0,5 dan seterusnya. Bahkan yang lebih ekstrim kalau Super 2 sama-sama medium, itu kalau yang belakang dengan depan harus lebih kecil depan. Sehingga sekarang lagi musim Super 2 yang depan pakai small. Betul-betul ini beda sekali. Depan dan belakang beda sekali. Dan lain sebagainya. Jadi pengaruh diameter ban itu sangat signifikan terhadap lompatnya mobil. Saya kemarin di mana ya? Di Magetan. Itu lihat ada orang pakai SFM. Wis, mobilnya enak. Saya lupa punya siapa, warnanya apa, saya lupa, pokoknya enak mobilnya. Begitu sudah ditangkap, saya lihat, ya Allah, yang belakang small, yang depan medium. Amazing. Itu kejadian juga. Nah, kalau sudah seperti itu teknik-teknik nyeting yang memang kita harus pelajari masing-masing ya. Jadi tidak bisa hanya dengan pakai belakang small pasti enak, enggak. Itu pengaruhnya nanti banyak ya. Pemasangan spacer depan, spacer belakang dan diameter roda. Saya coret lagi. Oke, berarti sekarang variabel keempat ya. Variabel keempat adalah pemberat ya. Pemberat ini Oke, baiklah. Oke. Kenapa saya begini-begini? Ya, karena tidak boleh ya menyentuh. Seorang muslim yang bukan mahram tidak boleh menyentuh. Ada sebuah hadis, saya lupa bagaimana bunyinya, yang mengatakan bahwa lebih baik seorang muslim itu ditancapkan besi di kepalanya cerot daripada menyentuh wanita yang bukan muhrim ya. Jadi kebetulan tim saya ada yang perempuan. Jadi kalau kita mau kasih ini ada gitu. Daripada saya dosa, lebih baik menghindari itu. Sehat, Le? Jam piro teko kon? Jam 10 bengi. Baiklah, kita nyambung ke variabel berikutnya, yaitu variabel pemberat yang keempat, yaitu pemberat. Apa saja yang dibahas? Yuk kita lihat. Yang kita bahas kopi. Oke, terima kasih. Siap, mantap sekali. Anget, Rek. Nyeruput atau ini dulu aja. Jadi pemberat ini yang pengaruh adalah satu dari beratnya. Ya, kalau zaman dulu saya main, saya sering menggunakan ini. Nah, galon. Zaman dulu saya sering pakai galon. Zaman sekarang saya merasa galon kok kayak terlalu berat ya bagi saya. Kalau ada teman-teman yang suka pakai galon, silahkan. Bagi saya kok terlalu berat. Saya lebih suka pakai AR. Nah, kemudian depan. Posisi juga ada yang posisinya di sini. Ada yang posisinya agak mundur. Contohnya mana SFM yang agak mundur. Nah, ini ada SFM yang cuman pakai pendek begini. Ini juga beda sama ini. Jadi dia selisihnya dengan ban ini dekat, yang ini jauh. Ini lompatnya pun nanti beda ya. Jadi kalau kita bicara pemberat, yang mempengaruhi adalah letak. Letak dia di sini dengan dia di tengah sini.
dengan dia di belakang sini itu akan beda. Ini taruh di sini, di belakangnya akan beda. Ini di sini dan di samping kanan kiri lompatnya pun akan beda. Pertama, peletakan tiang AO dan tiang pemberat ini mempengaruhi lompat. Yang kedua, jenis pemberatnya. Misalnya, Mas, saya pakai koin semua, beda dengan kalau pakai damper AR, burger, galon dan sebagainya. Itu akan beda. Yang pertama letak, yang kedua jenis pemberat, dan yang ketiga adalah peletakan lock nut. Anda di ujung seperti ini dengan ini di bawah, ini di mentok sama ini di atas, terus ini di sini sama ini di sini, ini akan beda dalam hal lompat. Jadi variabel pemberat itu juga luar biasa. Kalau dibahas dengan prakteknya panjang. Biarlah jadi PR saya, itu adalah variabel yang keempat, yaitu yang mempengaruhi lompat pada sebuah mobil damper style, damper kelas, damper apapun, itu adalah pemberat. Sikat video ini, aku loh kata ngopi di depan pemirsa. Tut, kata nulis. Yang berikutnya yaitu yang kelima. Yang kelima yang mempengaruhi adalah roller, ya. Ada sebuah teori yang tidak masuk akal. Jadi mobil ini kencangnya dapat, tapi ketika lompat itu kelewat terus. Ketika dikurangi supaya lompatnya itu pas, tapi dia malah kalah finish lah, limit lah. Jadi kan pusing. Kenapa kok begini? Akhirnya saya tanya tim, Mas kalau gini gimana? Langsung, sampean rollernya kasar? Enggak, dikasari Mas. Jadi yang awalnya lompat itu kelebihan, kejauhan, dengan dikasari saja itu sudah bisa lebih pendek. Jadi anggaplah tabletop 2 keping ya, anggaplah itu 2 keping, dia lompat di sini, yang awalnya itu bablas, dengan dikasari bisa lebih pendek. Jadi variabel roller itu juga pengaruh, termasuk kemiringan derajatnya tiang AO, tiang kaku ini juga pengaruh. Itulah kenapa mobil saya rata-rata yang kanan ini memang miring, tapi yang kiri tidak terlalu miring. Nah, jadi variabel yang kelima, roller, itu juga mempengaruhi pada lompat. Yang berikutnya yaitu yang keenam berarti body. Lagi musim nggak? Bukan musim ya, di mana-mana kalau bicara SFM selalu Strato. Kenapa? Karena memang Strato murah ya, replikanya ada. Yang kedua, Strato dinilai bodi paling aerodinamis buat SFM, sehingga dia tuh di daratnya dapat, kencangnya dapat, lompatnya enak gitu. Jadi ini Strato memang punya karakter begitu. Nah, saya dulu orang yang tidak percaya dengan aerodinamis. Saya pikir apa mainan sekecil ini kok aerodinamis? Saya waktu itu bikin SFM, saya kasih body frame. Ini bukan salah bodinya ya, salah sayanya ya. Saya setting, ya Allah, nggak pernah 3 lap, nggak bisa 3 lap, ada aja kelontangnya. Akhirnya ada teman yang bilang, karena saya waktu itu anti Strato, sampai hari ini saya nggak punya Strato. Waktu itu terus akhirnya teman saya bilang, Mas cobalah antinya dihilangi. Maksudnya ini saya punya Strato dipakai gitu. Saya pakai Strato aja, langsung sekali taruh 3 lap. Ya Allah, ini kebetulan, coba lagi 3 lap, coba lagi 3 lap. Ya Allah, ternyata benar-benar body itu pengaruh. Pengaruhnya pada itu yang pertama, yang kedua pengaruhnya body juga pada nuke. Saya ambilkan body dulu. Nah, saya punya body dual reed dan inilah cukup. Kebetulan body kesayangan saya adalah Zenquiz yang seperti ini. Ya ini yang kalau sudah terpasang, ini adalah Zenquiz. Saya dengan body ini cocok sekali. Pertama, mainan masa kecil saya adalah Funquiz ya. Jadi ini adalah Tamiya waktu saya masih SD dulu. Funquiz, sehingga saya kalau lihat ini tuh langsung kembali ke masa SD. Saya cinta sekali dengan body ini. Nanti kon, gini. Oke. Nah, kemudian ketika saya SFM, saya mulai bingung body, akhirnya saya cocok di sini. Nah, body ini saya kemana-mana pakai ini, enak terus. Nah, kemarin ada lomba dengan layout Kejur Prof di Surabaya. Ya Allah, sama. Saya nyeting mobil SFM itu pakai body ini. Nggak bisa. Gimana juga, ya Allah. Lompatnya miring sampai saya, ya Allah. Semuanya sudah benar miring lompatnya. Sampai akhirnya lagi-lagi temannya mengatakan, Mas, cobalah pakai Strato.
Akhirnya inilah teman-teman. Mobil saya kemarin saya setting pakai body tangina. Si Optimum Pride. Puking inangin Optimum Pride. Ya. Optimum Pride, Beb. Nangin pakai body Optimus Prime ini langsung masuk 3 lap. Nggak percaya, coba lagi, masuk lagi, coba lagi. Jadi akhirnya saya berpikir, ya Allah, oke lah, nggak boleh ya kita cinta mati pada sebuah body, itu tidak boleh. Karena body sangat pengaruh. Itulah kenapa saya akhirnya punya cadangan. Kadang-kadang saya pakai Neo VKS, kadang-kadang saya pakai dual reed. Karena dual reed ini bisa mempengaruhi lompatnya Super Tool lebih nuke. Kadang-kadang saya juga pakai dual reed yang sudah dicoak untuk SFM. Nah, jadi variabel yang ke-6. Ciro lupat mau 6. Yang ke-6, betul. Yaitu pengaruh pada lompatan itu adalah body. Allah karim. Variabel berikutnya yang ke-7. Ada berapa sih Mas? Nggak tahu, banyak pokoknya. Variabel yang ke-7 yang mempengaruhi lompatan yaitu adalah jenis ban. Ban ada 3 di Indonesia, ada 4 sih. Ada soft yang pertama, ini tidak dipakai dalam damper karena terlalu empuk, terlalu soft, terlalu lembut. Yang dipakai adalah ban super hard, ban hard, dan ban marun. Nah, mobil dengan seperti ini, marun-marun, dengan mobil yang menggunakan hard marun, ini beda lompatnya ya. Loh Mas, terus kalau beda kenapa itu marun-marun kenapa? Nah, itu tergantung variabel yang lain. Jadi kalau misalnya ya, kalau pakai settingan ini cocoknya marun-marun. Kalau settingan ini cocoknya hard marun. Kalau yang begini hard bisa dan seterusnya. Jadi efek tipe atau jenis ban itu sangat mempengaruhi pada lompatan. Ini yang kita bahas lompatan yang bukan miring kanan kiri ya, lompatan yang jauh, dekat atau nuke, mangap dan seterusnya. Dan ban hard sendiri itu punya klasifikasi yang mulai paling soft, paling hard. Jadi hard yang paling empuk istilahnya, yang mendekati soft tapi dia termasuk hard itu ya kayak pink, kayak Florence itu dan seterusnya. Ada juga ban yang semakin ke bawah semakin keras, semakin mendekati super hard. Itu yang dark blue, terus mungkin dark gray, silver dan seterusnya. Pokoknya seperti itulah. Jadi intinya penggunaan ban itu sangat mempengaruhi lompatan. Itulah kenapa saya punya cadangan ban. Mau ban hard yang tipe apa dan sebagainya, super hard ada. Karena ini mempengaruhi kalau kok mobil setting tidak mau nuke saya. Akhirnya ganti. Ketemu baru dia akhirnya mau nuke. Jadi variabel yang ke-7 dan mempengaruhi lompat adalah jenis ban. Ciro lupat mau 6 itu. Berarti sekarang variabel ke-8. Yang ke-8 yaitu gear. Nah, Mas, masa pengaruh? Iya, gear itu pengaruh. Gear semakin torsi, semakin besar berarti dia semakin torsi. Misalnya biru hijau, itu torsinya luar biasa. Semakin kecil ke merah coklat, ke merah hitam. Hitam coklat atau ke hijau kuning dan seterusnya itu semakin speed. Nah, mobil dengan gear torsi dengan gear speed itu lompatnya juga beda. Bedanya Mas, ya panjang ya, itu butuh praktek. Benar-benar butuh praktek membuktikan bahwa kalau begini lompatnya begini, kalau begitu lompatnya begitu dan seterusnya. Intinya penggunaan gear sangat mempengaruhi pada lompat. Itu adalah variabel yang ke-8. Yang ke-9. Ya, yang ke-9 itu adalah aerohaimon. Ya, jadi beberapa orang pasti pernah melihat mobil saya tidak ada kebetulan. Super Tour rata-rata itu depannya dikasih aerohaimon. Apakah itu ngefek ke lompat? Ya saya bilang ngefek lah. Kalau tidak ngefek, tidak mungkin orang pakai juga kan. Hanya sekedar hiasan di depan begitu. Dia ngefek untuk ya kalau logikanya sih ada aerohaimon begini, angin ditabrak dia semakin cepat nuke. Nah paling enak, paling cantik yaitu kita praktek ya. Tapi yang pasti sekarang teori dulu bahwa variabel lompat yang berikutnya yang nomor 9 itu adalah penggunaan aerohaimon. Itu mempengaruhi lompat. Sakit. Yang ke-10. Oke, kita bahas yang ke-10. Apalagi yang mempengaruhi? Yaitu dinamo. Ya, dinamo. Motor. Nanti ada yang komplain lagi. Motor, dinamo. Dinamo itu pengaruh. Sama-sama power dash. Ini power dash. Ini power dash. Ini dipakai lompatnya bisa beda. Kenapa?
Jujur saya belum bisa membedakan, tapi kalau di track sepertinya saya bisa. Kalau didengarkan tidak bisa. Ada beberapa orang yang memang sudah ekspor hanya dengan nyeng-nyengan. Teng, teng, taruh, ganti. Teng, taruh lagi, ganti. Teng, oh ini mas, yang ini torsi, yang ini speed. Widuh, saya cuma bilang, sakti bener ya. Jadi ada orang hanya dengan didengarkan, ceng, itu langsung bisa tahu bahwa ini dinamo torsi, ini dinamo speed. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, power dash itu jelas-jelas dia secara grafik di tabel Tamiya itu dia power dash torsinya lebih tinggi daripada speednya. Nah tapi ada power dash itu yang powernya memang luar biasa, dikasih gear kecil dia narik gitu loh. Tapi ada yang speednya tinggi. Nah sama-sama dinamo power dash tapi kok beda lompatnya, itu memang karakternya begitu. Jadi saya pernah suatu hari race di Surabaya, terus kemudian saya bilang, "Mas, enak, mobil saya sudah enak." "Dapat, Mas." "Dapat." "Gimana anunya? Apa nilainya?" "Saya naruh 5, masuk 3." "Wah, enak itu bagus sekali." Jadi naruh 5 kupon, 3 masuk, 2 kelontang. Itu istimewa. Lah, terus tim saya bilang, "Berarti Mas sekarang sampean harus cari dinamo yang sama karakternya untuk dipakai cadangan babak kedua." Saya langsung bilang, "Caranya piye? Saya enggak bisa." "Mana stok dinamo sampean? Tak carikan." Jadi dinamo yang sudah terpasang tadi didengarkan sama dia. Gitu. Dia langsung bilang, "Oh, torsi ini Mas." Gitu. Habis itu ngambil dinamo cadangan, didengarkan. Saya cuma lihat, opo itu cuma sampai akhirnya anggap saya lupa ya, saya cadangan misalnya 6, dia bilang, "Mas, cuma 1. Dari 6 yang bisa dipakai untuk cadangan cuma 1. "Kok iso?" Lah, karena yang 5 itu speed semua. Yang torsi cuma 1 ini. Saya bilang, "Ya Allah, segitu rumitkah bermain Tamiya?" Saya bilang. Akhirnya, ya memang begitu Mas ilmunya. Saya pikir, oke lah, saya akan belajar. Intinya, penggunaan dinamo itu sangat mempengaruhi pada lompat. Sama-sama sprint dash, sama-sama power dash. Itu bisa-bisa beda lompatnya karena karakter mesin. Ada yang karakternya speed, RPM tinggi, ada yang karakternya torsi, powernya luar biasa. Jadi yang ke-10 yang membuat mobil jauh, pendek, nuke atau mangap adalah dinamo. Set, dinamo coret. Sekarang yang ke-11. Ada berapa sih Mas? Banyak. Sabar. Variabel ke-11 yang mempengaruhi lompat adalah baterai. Ya Allah, iya Pak. Memang iya, betul. Jadi kalau ini saya mengalami sendiri ya. Saya punya baterai itu totalnya berapa ini? 6. Terus di bawah juga 6. Jadi saya punya 12. Karena saya pakainya sekarang 2 SKRC. Dan percaya tidak percaya, saya naruh mobil ini, saya pakai baterai yang merah. Kelontang, ya Allah. Saya cas kan, dicas. Kemudian pakai yang biru. Loh, kok mau? Padahal saya tidak ngerubah settingan apapun. Ah, masa iya? Coba lagi merah. Kelontang. Coba yang biru. Loh, kok mau? Ya Allah. Jadi benar-benar baterai itu pengaruh. Itulah kenapa di beberapa race saya bawa ini Note. Nah, saya bawa Note, saya bawa ballpen. Jadi langsung dinamo saya tandai kan, dinamo seret-seret gitu ya. Dinamo yang ini misalnya, nih yang garis 2 itu maunya pakai baterai putih dengan voltase 153. Kalau pakai baterai dark blue yang ini misalnya, lah ini yang dark blue. Nah, itu maunya pakai dinamo maunya pakai voltase 154 dan seterusnya. Jadi betul-betul dinamo baterai itu pengaruh. Nah, pengaruhnya baterai itu sangat signifikan. Dari apa? Satu, merek ya. Anda pakai Fujitsu dengan pakai Neochem, lompatnya beda. Pakai Iris Oyama, lompatnya beda. Pakai Impulse, lompatnya beda. Pakai Toshiba, lompatnya beda. Ya memang sih bedanya tidak yang signifikan, tapi beda. Dan itulah kenapa Anda harus bisa merasakan sendiri. Nyoba sendiri, oh iya ternyata paling enak saya pakai baterai ini, baterai itu tidak cocok dan seterusnya. Itu tergantung karakter pembalap masing-masing, karena ada pembalap yang suka speed, ada pembalap yang suka torsi dan seterusnya. Merek pengaruh. Yang kedua Yamaha pengaruh. Fujitsu sama-sama Fujitsu, yang ini sudah break in, yang ini belum break in, lompatnya pengaruh. Terus kemudian bukan Yamaha, kondisi. Ini baterai Fujitsu baru, yang ini baterai Fujitsu sudah tua. Itu juga beda. Boleh dibilang yang ini lemes, jadi lompatnya cenderung gitu toh. Tapi kalau yang ini tuh powerful, tepak gitu dan seterusnya. Jadi pengaruh baterai itu sangat signifikan pada lompatan. Ini sudah nomor 11. Oke, berarti sekarang yang 12
Oh ya ya ya. Yang nomor 12 dan sekaligus yang terakhir, teman-teman sekalian, yang mempengaruhi lompatan itu adalah jangan lupa sholat 5 waktu, jamaah on time di masjid. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Insya Allah akan ada pembahasan setiap variabel sekaligus praktek di track. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu on time jamaah di masjid. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.